mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha
Tuhan mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari kita semua bagai berdiri, seberapapun kita yang hadir, kita mau bersuka cita karena kenaikan Tuhan membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Yes, katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Yes. Berbahagialah setiap orang yang percaya padanya, amin. Yang saat ini sampai detik ini kita tetap mengikut Tuhan. Berbahagialah, amin. Berbahagialah
dikuatkan lagi oleh firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang lagi di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan firman-Nya ya dan amin dalam kehidupan kita. Yesus, aku cinta padamu. Firman-Mu ya dan amin.
Engkau memberikan anugerah yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama jemaat-Mu yang ada Bapa, untuk memuji memuliakan nama Engkau. Kiranya setiap pujian dan sembahan kami yang sudah kami haturkan ke hadirat Engkau benar-benar menjadi berkat dupa yang harum di hadirat Engkau, dan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami pada saat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu walaupun hanya sedikit atau sebentar Bapa, tapi kami bersyukur Engkau sudah memberikan kesempatan lagi buat kami. Kalau sepanjang hari Engkau sudah memberkati kami, kesehatan, kekuatan, bahkan Engkau sudah memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini Bapa, kami rindu diberkati lagi dengan kebenaran firman Engkau. Firman Engkau yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman Engkau yang memberikan jawaban di dalam setiap permasalahan kami Bapa. Engkau senantiasa melayakkan, menguduskan setiap hati kami, supaya firman yang sebentar kami akan dengar benar-benar membawa kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadirat Engkau Bapa. Bapa, kami menyerahkan para hamba-Mu yang sudah mengajak kami untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dalam kehidupannya, dalam masa mudanya Bapa, kami serahkan di dalam tangan kuasa Engkau. Engkau senantiasa memberkati, Engkau pakai Tuhan dalam pelayanan semakin hari semakin indah di hadirat Engkau. Apapun yang menjadi kepergumulan hamba-Mu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan membagi-bagikan berkat buat kami. Engkau senantiasa mengurapi hamba-Mu dengan kuasa pribadi Engkau yang dari surga. Biarlah hikmat marifat Engkau yang dari surga Bapa senantiasa Engkau curahkan buat hamba-Mu. Apapun yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Bapa. Kehidupan kami serahkan pagi ini hanya ke dalam tangan kuasa Engkau. Kami bawa setiap pergumulan kami bawa setiap beban masalah, sakit, penyakit yang ada di dalam kehidupan kami. Pagi ini Bapa, kami percaya kami akan bawa pulang dengan kemenangan yang daripada Engkau Tuhan, karena Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa, walaupun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau senantiasa ada dan menopang, berikan kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami persiapkan hati, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami, untuk kami Engkau nasihati lagi dengan kebenaran firman Engkau. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Engkau pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukuran terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Puji haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan memberkati pada kita. Ya, kita diuji lagi, kami bersyukur saudara mencintai Tuhan walaupun hujan, saudara tetap datang. Nah, mari hari ini tadi polisi datang, dia ke gereja Katolik dulu. Saudara, ini adalah hari kenaikan pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Saudara, mari firman Tuhan berjudul tentang pemahaman peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga melindungi masa sulit. Memang kalau dilihat dari latar belakang teks ini, saudara, memang murid-murid merindukan satu kondisi yang lebih baik sewaktu bersama dengan Tuhan. Tetapi tetap Tuhan bertanggung jawab walaupun di tengah-tengah masa sulit. Ya, saudara, mari kita akan melihat
Negara saat ini mulai menghimbau kita warga negara Indonesia sudah waktunya berdamai dengan corona. Artinya kita harus bisa adaptasi dengan kondisi yang masih diliputi dengan keberadaan corona. Siapa yang tidak mau beradaptasi, ia akan tertinggal. Saudara, di sini kita akan lihat Bapak Presiden menekankan bahwa supaya kita beradaptasi dengan corona. Kalau kemarin, dihadang semua. Tetapi sekarang kita harus beradaptasi. Maksudnya, memang situasi masih diliputi dengan corona dan kita sekarang harus beradaptasi. Kalau tidak beradaptasi, kita akan ketinggalan. Nah, saudara, adaptasinya ini bukannya kita langsung kong kali kong, tidak. Tetapi harus tetap berkreasi, tetap beraktivitas, tetapi masih ada di lingkungan corona, tetap membahayakan. Tetapi kita harus menjaga diri kita baik-baik. Kalau kita tidak demikian, kita akan ketinggalan. Sekarang sebab corona ini akan memberikan suatu nuansa pergeseran pola kehidupan yang mau tidak mau harus kita hadapi. Nah, saudara, makanya saudara, di sini kita akan lihat, saya akan mengutip dari berita medsos yang mungkin grup kaum Bapak saya sampaikan. Saya akan mengutip, saudara, pola hidup yang nyata dalam tatanan yang bernuansa corona ini. Saudara. Satu, kita diperhadapkan dengan ketidakpastian. Pastian yang tidak bisa juga terjawab kapan ini berakhir. Saudara, kita sekarang ini diperhadapkan dengan satu ketidakpastian. Mau tidak mau kita harus sekarang berhadapan dengan ketidakpastian dengan adanya corona. Nah, kemarin mulai Maret katanya April selesai. Mundur lagi, saudara. Diperpanjang lagi. Pertengahan April, minggu pertama April selesai, tetapi mundur lagi dua minggu, tapi diperpanjang lagi sampai akhir April. Ternyata belum selesai, diperpanjang lagi sampai Mei minggu pertama, tidak selesai lagi, masih belum, diperpanjang lagi sampai akhir Mei. Ini diperpanjang lagi katanya sampai Juni, dan ada yang lain mengindikasikan akan diundur sampai ada yang September dan sebagainya. Nah, saudara, mau tidak mau sekarang kita ada di nuansa tidak pasti kapan selesainya nih. Nah, kita sekarang harus beradaptasi, kita harus mempunyai kekuatan di dalam menghadapi ketidakpastian ini. Ya, ketidakpastian ini. Saudara, ketidakpastian kapan berakhirnya virus ini. Dan yang kedua, ketidakpastian dalam pekerjaan sesudah ini. Yang kena ada PHK, ada yang dirumahkan, ada yang lain sebagainya, mulai berpikir, apakah nanti kalau corona selesai ini saya dipanggil lagi oleh perusahaan dan lain sebagainya. Nanti bagaimanakah usaha nanti, bisakah seperti kemarin kemarin. Nah, semuanya. Nah, para pengusaha juga berpikir sebab dengan 2 bulan ini usahanya berhenti sama sekali. Ya, berhenti sama sekali. Nah, itu saudara, diperhadapkan pekerjaan ini juga tidak pasti. Nah, sekarang orang harus mulai berpikir bagaimanakah pekerjaan saya nanti. Nah, ini semua tidak pasti. Ya, tidak pasti, saudara. Dan masih banyak lagi. Nah, itu pekerjaan, banyak orang yang sudah mulai beranjak kepada pekerjaan yang online. 2 bulan ini semua online, saudara. Dan yang akan datang di PHK, lalu siap-siap dia sekarang mulai usaha di online. Internet mulai dipelajari. Dan ini mulai merambah. Di rumah bisa kerja sendiri, ya.
Dengan komputer dia kerja sendiri, lalu nanti bagaimana dan sebagainya. Lalu dia mulai peluang-peluang, saudara. Dan mungkin saya baca, mungkin kantor-kantor nanti akan banyak yang tutup, yang diberhentikan usaha sendiri dan lain sebagainya, saudara, dan lain sebagainya, banyak lagi. Nah, jadi ketidakpastian semua akan masuk di situ dan kita harus bersiap-siap. Nah itu saudara, ini harus memberikan wacana yang baru. Ya, ketidakpastian dalam pekerjaan. B, perubahan gaya hidup harus disikapi sekarang. Ya, harus disikapi. Kesehatan adalah bagian yang sangat vital sekali. Sekarang kesehatan harus diperhatikan secara vital. Kita dulu tidak pernah kita ketemu, sekarang kita semua rumah ketemu dengan cuci, buka keran, ada sabun dan sebagainya. Semua rumah mulai kita akan bertemu dengan kebersihan. Mau tidak mau, saudara, ya, mau tidak mau kita akan berhadapan. Kita lihat di sini saja, kita lihat semua ada tempat pencucian semua, cuci tangan, sabun, lalu baru masuk. Ada yang hanya jalan saja, habis pegang apa, lalu cuci tangan. Dan di sini kesehatan adalah sangat menjadi prioritas. Mau tidak mau gitu. Kalau mau cuci, ya sudah harus pakai masker. Kemana-mana harus pakai masker. Kalau tidak mau resiko, kita harus pakai masker, saudara. Tapi ini kadang-kadang orang yang tidak taat ini yang susah. Ya, kalau kemarin dilihat di medsos, Tanah Abang, untel-untelan, banyak yang tidak pakai masker. Apa jadinya nanti setelah hari raya ini? Nah, saudara, semuanya kita diperhadapkan dengan kondisi ini, mau tidak mau sekarang ya cuci tangan, ya pakai masker, lalu dan lain sebagainya. Lalu, saudara, ekonomi diwarnai dengan simpang siurnya online sekarang. Sekarang yang menjadi prioritas sekarang kerja di rumah, online semua. Selama 2 bulan ini dikerjakan di rumah. Orang yang diberhentikan dari bekerja, dia mulai belajar online semua. Dan ini bisnis online ini mungkin nanti restoran-restoran akan banyak yang hanya dihuni oleh ojol, ya, oleh ojol. Itu hanya kurir-kurir. Sebab yang beli di rumah saja. Sudah, ini ojek online ini yang akan ngantarkan ke rumah, makan dan lain sebagainya. Orang-orang sudah kerja di rumah, dia mikir apa dan sebagainya. Ekonomi mulai harus adaptasi dengan kondisi demikian. Nah, sosial, saudara, sekarang sosial dulu enak, sekarang duduk harus 1 meter. Saudara, saya pikir kenapa Barat itu gampang terjangkit. Sebab di sana bukan cipika-cipiki, ketemu, cium bibir dan sebagainya biasa. Dan ini penularan. Tetapi sekarang kita mau tidak mau diajar, duduk tidak boleh dekat-dekat. Ya, boleh dekat kalau dalam satu keluarga sudah tahu kondisinya, baru dekat. Tapi kalau sudah ini harus jauhan. Ya, gak boleh salaman dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, semua ini terjadi dan kita harus adaptasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus. Kalau tidak mau, kita akan ditinggal. Wis pokoknya nih tertinggal dia. Ya, itu yang bekerja, itu harus sekarang berpikir. Sebab 2 bulan ini orang-orang sudah main digital semua, main komputer online semua, kerja di rumah enak, bisa santai dan sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini
Harus mulai terbuka. Kalau tidak mau, tertinggal nanti. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara, dengan kondisi inilah kita sekarang diperhadapkan. Itu kemarin rumah Tuhan juga demikian. Memang rumah Tuhan ini memang mempunyai prioritas. Ya, prioritas. Mungkin sekarang orang-orang kebaktian di kota-kota itu sudah pakai online. Ibadah online. Lalu nanti persembahan. Sekarang kalau di GKJW, saudara, GKJW kebaktian di rumah, lalu petugasnya, ketua kelompoknya bawa amplop kolektor, lalu dibawa ke gereja. Kalau saya rada malu, saudara, ya agak malu. Sekarang model gitu, saudara. Di kota ibadah online, lalu persembahan entah per sebulan apa, dia main transfer semua. Ya, keuangan akan menuju ke keuangan digital, saudara. Bukan keuangan uang ini. Semua main bank, transfer dan sebagainya. Sebab nek utak-utak duit ini katanya ada virusnya juga. Nah, semua akan berubah semua, dan ini mau tidak mau, siap tidak siap kita harus hadapi ini. Nah, tapi kita percaya Tuhan kalau balik keadaan gampang saja, ya gampang saja. Saudara Anda tahu besok minggu ini ibadah sholat id, Anda tahu, saudara. Anda tahu kalau tahun lalu habis sholat id unjung-unjung, saudara. Anda tahu besok minggu ini gak boleh salaman. Nah ini saya kepikiran arek-arek cilik-cilik, masa lahir batin kan kurang sreg, saudara, ya kan? Nah ini yang saya pikirkan besok minggu ini bagaimana ini, saudara. Ada yang ngomong di masjid besar di pinggir tol sana katanya tidak boleh sholat id di situ katanya. Ya, ada yang mengimbau sudah gak apa-apa, sholat id itu sunnah dan sebagainya, di rumah saja. Nah ini mulai bergeser, pandangannya mulai benar, saudara. Nah itu saya juga, waduh, menghadapi besok minggu ini, ya apa enaknya dan sebagainya, saudara. Ya toh, biasa salaman anak-anak kecil ya lari-lari ke sini, ya, sak keluarga masuk kadang ke belakang. Kadang-kadang saya dimarahi sama anak-anak, besok minggu saya jangan dibanguni pagi-pagi, biar papa sendiri yang ngadepi. Saudara, biasanya saya obrak-obrak, ayo bangun pagi, menghormati dan sebagainya. Tidak tahu besok minggu ini apa tak tutup, enaknya apa. Kepikiran, saya juga memikirkan bagaimanakah kondisinya. Ya, nah ini semua bergeser. Nah sekarang dalam kondisi ini kita mau tidak mau kita masuk di dalamnya, walaupun suka atau tidak suka kita harus. Tapi mari kita akan lihat pesan daripada Tuhan. Ya, bagian kedua, pesan Tuhan melalui kenaikan Tuhan untuk menyikapi kondisi ini. Yang pertama, Tuhan katakan jangan gelisah, ayat 1. Pesan Tuhan terhadap kondisi dengan peristiwa kenaikan Tuhan, katakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah, saudara. Walaupun kita kiblat kehidupan kita, paradigma kita mulai digeser, Tuhan tetap mengingatkan kita, jangan gelisah. Ya sudah, ikuti aluran dan percaya kepada Tuhan. Ya. Gelisah tidak menyelesaikan masalah. Ya. Harus, ya sudah mengikuti, tetapi satu sisi yang lain
harus kita bentengi dengan percaya kepada Allah, harus semakin kita kuatkan untuk menghadapi kondisi semacam ini. Nah, kemarin pertama-tama mungkin yang jaga portal itu belum tahu mobilnya gereja, ya. Dan saya boncengan sama Uca, akhirnya pulang di stop suruh cuci tangan, nggak ngerti ya. Uca cuci tangan ya sudah daripada ribut, bareng tahu lo om, saudara harus ya sudah ngikuti, saudara ngikuti, tetapi untuk membentengi menghadapi kondisi ini, percaya kita kepada Tuhan Yesus harus semakin kita kuatkan. Jangan gelisah, kita hadapi realita ini walaupun sakit, ya, walaupun sakit juga. Yang mungkin di PHK itu mungkin protes ini dan sebagainya, semakin protes semakin tidak dapat apa-apa. Sekarang orang pintar, berhubung diberhentikan, lalu dia mulai wacana baru, dia bekerja melalui online. Wih, semua bekerja, nek menengai, wih gak adil, semakin ditinggal dia, tidak dapat apa-apa. Harus semakin bergerak. Nah, di sini, jadi saya tulis di situ, gelisah tidak akan menyelesaikan masalah. Percaya kepada Tuhan harus ditingkatkan. Percaya di sini adalah percaya yang aktif. Percaya yang aktif adalah iman dan perbuatan. Beriman, tetap percaya pada Tuhan. Ya, tapi harus berbuat. Seperti saudara, realita harus kita hadapi dengan tanggung jawab. Ya, Tuhan tetap akan bertanggung jawab terhadap kita. Itu gelisah, ya sudah gelisah, memang gelisah. Tapi gelisah ini tidak boleh merusak tatanan yang ada. Gelisah lalu menyalahkan pasangannya, suaminya, menyalahkan istrinya, menyalahkan indah, itu tidak menyelesaikan masalah. Memang itu adalah efek daripada reaksi dari kehidupan yang ada. Tapi Tuhan katakan percayalah kepada, ya. Oke. Yang kedua, saudara, pesan Tuhan ayat 2 dan ayat 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ingat, Tuhan menyediakan tempat yang mulia. Saudara, ini kalau nanti ke surga, Tuhan menyediakan tempat. Kalau untuk saat ini, ayat ini juga membias kepada kehidupan saat ini. Jangan takut, Tuhan menyediakan tempat kemuliaan. Walaupun di tengah kesulitan, tetap tempat kemuliaan Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ya. Tempat kemuliaan Tuhan sediakan. Tidak tahu bagaimana Tuhan menyediakan. Saudara, saya berpikir juga ibadah 2 bulan libur, saudara. Tapi Tuhan tetap tolong. Tetap ada posisi kemuliaan. Ya, tetap ada tempat kemuliaan yang Tuhan sediakan buat perjalanan hidup saya. Kemarin minggu saya menyampaikan, saya mikir saya mengadakan aksi baksos untuk sidang jemaat. Saya pikir bisa ndak ini, ya, saya coba bisa tapi tidak maksimal, itu hanya dapat berkat sedikit. Hamba-hamba Tuhan juga demikian, ya, wah berpikir, wah ini ya apa, tidak dapat, tapi tetap ada
tempat kemuliaan disediakan Tuhan. Gereja Depan Mojokerto kemarin ngirimi saya sembako, saudara. Di foto ya. Lalu ada yang bilang, itu pendeta Dawar udah usah, sudah makmur, saudara. Dipikir saya ambil, saya ngomong pada Nick, saya tidak bisa datang. Ya, karena tadi sakit gigi, saudara. Orang-orang dipikir saya ke sana, buat apa? Nah, Tuhan sediakan, ya. Tuhan sediakan, Tuhan di tengah-tengah kesulitan Tuhan sediakan, saudara, ya, sampai jenenge roti ku sampai meluber ke karu-karuan, ya roti kaleng, roti basah, roti plastikan dan sebagainya, tetap Tuhan buka jalan, tidak tahu cara Tuhan, ya, tidak tahu cara. Yang lain juga demikian, ya, ini tidak tahu sini tidak dapat. Kemarin saya dibel pakai anggota yang di Rejo yang KTP Gresik supaya didata dapat bantuan dari gubernur. Tapi kira Mojokerto gak oleh atau gubernur, Gresik dapat dari gubernur. Nanti di Rejo, tapi saya tidak dapat, KTP saya Dawar. Ya, saudara, mulai didata, ya sudah jemaat di Rejo. Tapi yang kena PHK dan kalau yang mapan-mapan mungkin dicoreti semua, ya. Nah, tetap Tuhan menyediakan tempat kemuliaan. Caranya Tuhan tidak tahu. Seperti Tuhan naik ke surga, Tuhan menyediakan tempat. Kalau berbicara rohani, Tuhan pasti menyediakan tempat di surga di sana. Jangan takut, itu seringkali ada orang mati di Kempot, semoga kusnul khotimah. Saya tidak ngerti apa itu. Semoga diterima di sisi surga. Ponaan misanan meninggal, semoga kusnul khotimah. Saudara, semoga diterima di sisinya. Tapi kalau ayat ini memberikan jaminan, aku menyediakan tempat di sana. Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat. Jadi masuk surga bukannya terus gerudukan ngono, saudara. Golek nggon dhewe nggonku gak enak aku ini. Tidak, sudah Tuhan atur, dan yang ngatur adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi dia naik ke surga menyelesaikan masalah di surga buat kita. Tuhan Yesus naik ke surga menyelesaikan tempat kemuliaan untuk kita. Itu adalah luar biasa. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, Mi'raj ini, saudara, bukannya terus tidak ada tugas apa-apa, enggak. Bukannya langsung selamat jalan. Dia masih punya tugas untuk saudara di surga nanti lu bagaimana. Ini yang bisa ngatur hanya Yesus, menyediakan tempat. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang menolong kita. Ya. Oke, yang ketiga, ayat 3. Dan apabila aku telah pergi di situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan akan senantiasa ada buat kita. Tuhan tidak mau berpisah dengan kita. Sejak kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, Tuhan akan tetap mempertahankan, berjuang untuk tetap bersama dengan kita. Saudara, itu hebatnya Tuhan. Ya, hebatnya Tuhan Yesus. Dia ingin bersama-sama terus. Dia sekali pilih, dia bertanggung jawab. Walaupun selama ini bersama dengan kita di dunia, kita banyak mengecewakan Tuhan, banyak merugikan Tuhan, dan Tuhan banyak berkorban. Tapi Tuhan tidak masalah. Tetapi tetap Tuhan ingin supaya besok di surga dia bersama-sama dengan kita. Ini hebat. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, kita bersyukur. Jadi Tuhan ke sana menyediakan, dan dia besok akan menjemput kita kembali.
Kalau tidak dijemput kita nggak tahu tempatnya. Ya, diculno dewe, belayang gak karu-karuan. Ya kan? Sudah, dia akan menjemput kita kembali. Dia tahu, kita tidak tahu tempatnya surga di mana. Surga begitu luas, ya tak? Seringkali saya katakan, gajah sing gede apanya? Rumahnya. Kalau Tuhan maha besar, kira-kira rumahnya seberapa itu? Nah, kita tidak tahu. Maka dia harus menjemput kita. Jadi itu adalah pengharapan yang ada sekarang untuk saat ini. Ingat, Tuhan menjemput kita untuk masuk dalam kemuliaan. Oleh sebab itu saudara, ini anugerah. Kita untuk mendapatkan kemuliaan dalam hidup, kita tidak bisa sendiri. Ya, kita tidak bisa sendiri. Tuhan menjemput kita. Ya, lalu diajak bersama-sama. Itulah komitmen yang luar biasa. Sebab Tuhan tidak ingin kita ditinggalkan sendiri. Kalau sampai kita ditinggalkan oleh Tuhan, kita akan binasa. Ya, seperti domba tanpa gembala, diterkam. Yesus bertanggung jawab, naik ke surga, urusan surga yang diselesaikan, bukan urusan yang lain. Sebab urusan surga ini sudah hilang dari manusia berdosa. Tuhan ingin mengembalikan lagi. Itu adalah luar biasanya Tuhan. Ya. Oke, yang terakhir. Ayat 4. Tuhan, ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tuhan membuat jalan bagi kita. Jalan kemuliaan, jalan ke surga, jalan kepada kemuliaan hidup. Tuhan buat jalan. Itu, saudara, kalau saudara pelajari Tuhan Yesus naik ke surga, di situ saudara akan tahu jalan menuju kepada kemuliaan hidup. Ya. Saudara merenungkan dan pelajari bagaimana esensi dari Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara pelajari dan di situ saudara akan tahu jalan menuju kepada kemuliaan. Nah, sekarang berhubungan dengan kondisi kita yang sulit. Sekali-kali Tuhan membuat jalan bagi saudara untuk menuju kepada kemuliaan. Jangan sampai terlantar. Kondisi dunia sulit, jangan sampai kita terlantar akhirnya hidup dalam kesulitan. Mari kita pelajari baik-baik, kita renungkan baik-baik. Ya, oleh sebab itu saudara, etika bagian paling akhir, ya, saya tulis, etika kita adalah mari kita semakin harmonis dengan Tuhan, semakin mempercayai Tuhan dengan baik. Ya, semakin mempercayai Tuhan di tengah kesulitan, di tengah ketidakpastian, kita semakin mempercayai Tuhan dan semakin harmonis dengan Tuhan. Nanti buka jalan bagi kesulitan saudara untuk diantarkan kepada kemuliaan. Saudara, itu mari pesan Tuhan dalam kenaikan Tuhan ini, mari kita perhatikan baik-baik. Ya, kalau saya lihat toko di depan itu, saya merenungkan sama seperti waktu saya pertama masuk Dawar. Yang beli sedikit, terus dia setia buka setiap hari, ya dibersihkan dan sebagainya. Saya teringat waktu gereja masih kecil, saya buka sendiri dan sebagainya, semua gitu. Tetap konsisten dan mempertahankan Tuhan dengan dalam dinamika kehidupan. Tuhan akan buka jalan. Kemuliaan, jalan kemuliaan dibuka, dan kita dalam kemuliaan jangan sendiri, bahaya. Tuhan bersama-sama.
Itu pengendali yang luar biasa. Suatu pada pagi hari ini, biar pesan singkat dari kenaikan Tuhan ini untuk menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Tuhan memberkati bagi kita. Amin. Ayo musik. Kita nyanyikan itu, ku tidak takut sebab kau besertaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berdiri. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku.
Sekali lagi Yesus memberi kemenangan. Yesus sembah Dia. Haleluya. Sementara menyembah, nanti saudari Yuyun Robert maju ke depan bersuara Tuhan. Yesus memegangku penuh limpah dan syukur. Karena Engkau yang begitu luar biasa memelihara hidup kami Tuhan. Di tengah dunia dengan ketidakpastian ini Bapa, Engkau Allah yang senantiasa tetap setia memperhatikan kami, bahkan memelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi ini. Kami tidak akan takut ketika kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak perlu khawatir karena Engkau Tuhan akan senantiasa menuntun kami. Tuhan akan senantiasa menopang kami. Dan Tuhan tidak sekalipun membiarkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar untuk setiap kami dalam menghadapi situasi dunia ini Tuhan. Untuk kami terus memandang Tuhan. Untuk kami terus menaruh iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah yang akan senantiasa menyatakan kemuliaan demi kemuliaan dalam setiap hidup kami. Tuhan akan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan akan senantiasa menuntun setiap kehidupan kami menuju kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu pagi ini. Untuk kami boleh dibekali, untuk kami boleh tetap bertahan, untuk kami boleh tetap menaruh iman pengharapan kami, percaya kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan akan senantiasa terus dan terus memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan terus menuntun kami, terus menjaga langkah kami. Untuk kami boleh tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu sia-sia. Namun firman-Mu akan senantiasa terus tumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Tuhan akan terus menopang pelayanan hamba-Mu. Tuhan akan tambahkan kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu ini Bapa. Dimanapun Tuhan utus Bapa, Tuhan akan senantiasa menjadikan hamba-Mu ini berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarga yang ada, memberkati setiap jemaat-Mu pagi hari ini Bapa. Juga kami teringat Tuhan untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir malam pada pagi hari ini Tuhan. Bersama-sama kami beribadah, Tuhan akan senantiasa menyatakan lawatan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dalam kesusahan mereka, dalam sakit penyakit mereka, dalam kesibukan mereka, bahkan yang sedang bertugas sekalipun Tuhan, untuk Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini dimanapun berada Bapa. Tuhan akan topang terus kekuatan kesehatannya Tuhan. Dalam situasi yang ada ini Tuhan, menghadapi wabah corona ini Tuhan akan senantiasa lindungi hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami percaya kasih setia-Mu senantiasa ada dalam hidup kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur pagi ini dan kami serahkan segenap doa sembah syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.